Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang halaman 63. Halaman 63 yang bawah. 1, 2, 3, 4. Baris keempat dari bawah. Ya, wa amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammas sholatu, adapun bersolawat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fadluha azimun, keutamaannya sangat besar. Jadi keutamaan solawat itu sangat besar. Wa naf'uhu, manfaatnya, fid dunya, di dunia, wal akhirati, dan di akhirat, lil mustaksirina minha, bagi orang yang memperbanyak solawat, kasirun, juga sangat banyak. Jadi manfaatnya sangat banyak di dunia maupun di akhirat bagi orang yang mau memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat ini keutamaannya besar, manfaatnya di dunia dan akhirat sangat banyak, marilah kita menjadi orang yang senang memperbanyak bersholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, ini ayat ini sering kita dengar hadirin sekalian, dan mungkin kita juga sudah hafal. Ini adalah dalil perintah bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Maksudnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawatnya Allah adalah memberikan rahmat kasih sayang kepada Nabi Muhammad.
bersolawatnya malaikat adalah senantiasa mendoakan Rasulullah dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah dan malaikat saja bersolawat, hadirin sekalian, maka Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu, dan ucapkanlah salam, taslima, dengan benar-benar ucapan salam, yaitu ucapan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perintah di dalam Al-Qur'an ini, sholawat yang baik adalah ucapan shalla wa sallam. Jadi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau ini mau dijabarkan berupa redaksi, hadirin sekalian, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita mengucapkannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wasallimnya tidak ada, itu pun tetap baik, hadirin sekalian. Jadi yang bagus adalah Allahumma sholli wa sallim, maka itu sholawat yang lengkap. Sholawat yang lengkap adalah yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, shollu wa sallimu. Jadi ucapkanlah salam dan rahmat dan keselamatan. Shollu wa sallimu berarti Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, hadirin sekalian. Tapi kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad sudah boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad lebih bagus pakai sayyidina. Kita yang ahlu sunnah wal jamaah Ahlu sunnah wal jamaah menyatakan dengan sayyidina itu adalah penghormatan, lebih bagus daripada tanpa sayyidina. Nah, itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bagus, lebih bagus karena ada penghormatan, yaitu ucapan sayyidina, dan itulah kita ahlu sunnah wal jamaah, hadirin sekalian. Jadi salawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, segitu hadirin sekalian. Boleh ditambah dengan keluarga Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, segitu lebih bagus. Itu dihitung satu, hadirin sekalian. Itu dihitung satu, hadirin sekalian. Fanahika, cukuplah bagimu, bima, dengan keterangan, nasallahu alaihi, yang Allah naskan, yang Allah tetapkan, alaihi, kepada Nabi, fi hadhil ayati, di dalam ayat ini, tasyrifan, sebagai keutamaan, li nabiyhi, kepada Nabi, wa ta'ziman, dan pengagungan kepada Nabi. Jadi ayat ini adalah ayat yang menunjukkan keutamaan Nabi, keutamaan berselawat kepada Nabi, mengagungkan Nabi. Jadi kalau Allah perintah puasa, Allah nggak puasa. Kalau Allah perintah sholat, Allah nggak sholat. Kalau Allah perintah mengeluarkan zakat, Allah tidak zakat. Tapi Allah memerintahkan sholawat kepada Nabi, Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Maka ayat ini adalah ayat yang menunjukkan keagungan pembacaan sholawat, hadirin sekalian. Termasuk keistimewaan membaca sholawat, Allah melaksanakannya, hadirin sekalian. Ibadah-ibadah lain Allah tidak melaksanakan, tapi sholawat Allah memerintahkan dan Allah melaksanakan, hadirin sekalian. Berarti agungnya ibadah yang bernama sholawat ini, hadirin sekalian. Wa hasan, Allah menganjurkan li ibadihi, kepada hamba-hambanya,
al-mu'minina yang beriman, ala sholati untuk bersolawat, wa taslim dan mengucapkan salam alaihi kepada Nabi. Hadirin sekalian, wa tahridun sebagai penghormatan. Jadi Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi. Hadirin sekalian, dan gak semua orang mau bersolawat. Orang yang mau berselawat adalah hamba-hamba Allah, pilihan Allah. Hadirin sekalian, maka hendaklah kita di samping memperbanyak istighfar, keutamaannya kemarin sudah kita tambah dengan memperbanyak bersolawat kepada Rasul. Kapan itu dilakukan? Ya kapan saja, hadirin sekalian. Nah, lebih utama di hari Jumat dan malam Jumat. Jadi malam Jumat, hari Jumat kita memperbanyak sholawat lebih bagus. Tapi di kapanpun itu pun hal yang bagus, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku wahidatan satu kali, sallallahu, maka Allah akan memberikan rahmat alaihi kepada orang tersebut asyron, sebanyak 10 kali. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi satu kali, Allah akan memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Hadirin sekalian, wa qala ba'dul ulama al-muhaqqiqin, sebagian ulama al-muhaqqiqin itu adalah ulama yang mengetahui dampak-dampak daripada kejadian yang telah terjadi. Dia tahu kejadian-kejadian yang orang lain tidak tahu, itu namanya al-muhaqqiqin. Sebagian ulama al-muhaqqiqin berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka, lau sallallahu, jikalau Allah melimpahkan rahmat alal abdi kepada seorang hamba, fituli umrihi, di dalam sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, marrotan wahidatan, satu kali, lakafahu, maka cukup bagi orang tersebut, zalika, rahmat tersebut, syarafan, keutamaan, wa karomatan, dan kemuliaan. Jadi kalau Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba, rahmat itu diberikan satu kali sepanjang hidupnya, seumur hidupnya Allah kasih rahmat kepada hamba satu kali, maka hamba tersebut seluruh hidupnya dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia, mulia di bumi ini, dan mendapatkan rizki yang cukup. Hadirin sekalian, jadi kalau Allah memberikan rahmat, kasih sayang kepada seorang hamba satu kali selama hidupnya, maka cukup hamba tersebut sudah menjadi mulia karena rahmat Allah tersebut, dan kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakaifa bi asyri sholawatin, bagaimana kalau Allah melimpahkannya 10 rahmat, hadirin sekalian, ala kulli sholatin, atas balasan sholawat, yusolliha, yang ia sholawatkan, yang ia bacakan, al muslimu, orang muslim, ala nabiyihi, kepada nabinya. Jadi kalau satu salawat balasannya 10 rahmat dari Allah, padahal satu rahmat dari Allah sudah cukup buat seumur hidup. Kalau dikasihnya 10, tentu bagaimana nasib orang tersebut, pasti lebih mulia lagi. Bagaimana kalau tiap hari dia berselawatnya 10 kali, lebih mulia lagi, 100 rahmat dicurahkan kepada orang tersebut. Kalau dia membaca setiap harinya 100, berarti 1000 dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu rahmatnya saja sudah menyebabkan orang itu mulia di dunia dan seluruh kebutuhannya terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu gambaran keutamaan bersolawat, hadirin sekalian. Maka kalau kita ingin sukses, kita banyak bersolawat, hadirin sekalian. Doa ingin dikabulkan,
sebelum doa bersolawat hadirin sekalian. Jadi kita ini jauh dari Allah. Nah, dengan berkat junjungan kita Nabi Muhammad, kita mohon Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah bantuin doa-doa kita. Maka doa-doa kita akan lancar kalau kita banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.